Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang prinsip manajemen mutu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dari Permana dan teman-teman saya. Kenalkan, nama saya Yuni Astia Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawawi. Perkenalkan, nama saya Marsa Ananda Putri. Perkenalkan, nama saya Siti Ajihara Firdaus. Nama saya Ismi Maharani. Perkenalkan, nama saya Asri Agustriani. Nama saya Faisal Fatur Rahman. Prinsip manajemen dalam kaitannya dengan sistem manajemen mutu tertuang dalam ISO 9001. Arti prinsip sendiri merupakan suatu kebenaran umum maupun individu yang dijadikan seseorang atau kelompok sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak. Begitu juga halnya prinsip manajemen mutu dalam ISO 9001 tahun 2015 yang menjadi pedoman bagi siapa saja menerapkannya. Nah, untuk lebih jelasnya, inilah ketujuh prinsip tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang ke-1 yaitu customer focus. Customer focus adalah orientasi dari rangkaian pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Customer focus membuat pemilik bisnis menjadi lebih menyadari apa yang harus diperlukan oleh pelanggan, hingga bisa diketahui mana saja yang harus difokuskan agar bisnis lebih berkembang. Tujuan utama customer focus adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan. Setiap pelanggan dan bisnis memiliki jenis dan strategi yang berbeda-beda satu sama lain. Perusahaan dapat menentukan pelanggannya menurut pembelian terakhir, frekuensi, dan nilai moneter, serta hanya mengirimkan penawaran kepada pelanggan yang memiliki nilai transaksi. Kapan suatu perusahaan dapat menerapkan prinsip tersebut? Pelanggan yang paham akan kebutuhannya dan opininya didengar oleh perusahaan, maka pelanggan tersebut akan membantu sebuah perusahaan untuk membuat sebuah produk dan akan lebih mudah mencapai target pasar dan apa yang benar-benar diinginkan oleh pelanggan. Jika perusahaan telah mendengarkan dan menerima opini pelanggan, maka perusahaan tersebut telah menerapkan prinsip customer focus. Di mana pembeliannya? Biasanya setiap perusahaan menerapkan software aplikasi yang menyimpan data pelanggan sehingga customer focus bisa menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Bagaimana strategi pencapaiannya? Ke-1, mempererat kolaborasi. Apabila kolaborasi antar tim penjualan yang semakin terjalin, maka penjualan akan semakin meningkat karena sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Kedua adalah buat pelanggan merasa didengar. Hal ini karena pelanggan adalah prioritas penting sehingga penanganan kepada pelanggan harus dilakukan secara profesional agar berdampak baik bagi perusahaan. Yang ketiga adalah menggunakan kritik dan saran dari pelanggan. Inilah yang membuat pentingnya mendengarkan kritik dan saran dari pelanggan. Karena pelanggan adalah pengguna produk dan ia tahu betul mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Yang keempat adalah menggunakan data dan empati. Customer focus akan membuat perusahaan menyediakan banyak data pelanggan sehingga dapat mempermudah produksi selanjutnya. Menggabungkan data dan empati akan memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan. Yang kelima, gunakan banyak channel. Permudah pelanggan untuk menghubungi perusahaan, dan saat ini banyak teknologi untuk berkomunikasi, sehingga ini merupakan salah satu bentuk peduli perusahaan untuk pelanggan. Saya di sini akan menjelaskan prinsip yang kedua, yaitu leadership atau kepemimpinan. Kaitannya dengan manajemen mutu. Prinsip yang menjelaskan bahwa setiap pemimpin level organisasi harus memiliki kesatuan, tujuan, dan arah, serta menciptakan kondisi di mana setiap pegawai terlibat dalam mutu organisasi. Terus kapan suatu perusahaan dikatakan telah menerapkan prinsip tersebut? Ketika pemimpin dari semua tingkatan di perusahaan menetapkan serta menyatukan tujuan, arahan, dan menciptakan kondisi di mana orang-orang terlibat dalam mencapai sasaran organisasi. Terus di mana pembuktiannya? Seimbangnya kebutuhan pihak seperti pelanggan, pemilik modal, pegawai, pemasuk modal,
masyarakat, serta diakui kontribusi setiap pegawai. Terus bagaimana strategi penerapannya? Dalam menerapkannya, kepemimpinan harus membangun visi yang jelas tentang masa depan organisasi, menerapkan tujuan dan target yang menantang, menciptakan dan mempertahankan nilai-nilai bersama, keadilan dan modal, peran yang etis pada semua tingkat organisasi. Kepemimpinan juga harus dapat membangun kepercayaan dan menghilangkan kecemasan setiap pegawainya, memberikan kesempatan untuk melakukan pelatihan sumber daya yang diperlukan, dan mereka bebas untuk bertindak dengan tanggung jawab dan akuntabilitas serta dapat menginspirasi seluruh pegawainya. Prinsip yang ketiga adalah prinsip keterlibatan orang, di mana prinsip ini menjelaskan bahwa dalam organisasi setiap pegawainya merupakan pegawai yang kompeten, yang dapat diberdayakan dan dapat dilibatkan untuk menjalankan proses bisnisnya. Kapan itu terjadi? Ketika setiap pegawai memiliki persepsi yang lebih baik dari pekerjaannya serta lebih memikirkan tindakan perbaikan terhadap pekerjaannya. Di mana itu terjadi? Terjadinya umpan balik yang positif antar pegawai dan supervisor, kualitas hubungan kerja antar pegawai menjadi lebih baik dan komunikasi menjadi lebih efektif. Ada pula kegiatan yang sering dilakukan, yaitu mempromosikan pendekatan proses dan pentingnya kontribusi setiap tingkatan dan perusahaan. Bagaimana terjadinya? Ketika menciptakan dan memberikan nilai yang lebih baik kepada customer apabila didukung oleh personal yang lebih kompeten. Organisasi perlu melakukan usaha agar setiap pegawai berkomitmen untuk selalu berusaha mencapai tujuan organisasi dan agar setiap pegawai selalu termotivasi untuk memberikan kontribusinya terhadap dalam keberhasilan mencapai organisasinya. Prinsip yang keempat yaitu proses approach atau pendekatan proses. Prinsip ini disebut sebagai prinsip pendekatan sistem atau system approach. Prinsip pendekatan sistem dianggap bagian dari pendekatan proses, sehingga prinsip pendekatan sistem dianggap bagian dari pendekatan proses. Sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan di perusahaan bukan dibuat berdasarkan pendekatan departemen, akan tetapi berdasarkan proses murni yang ada di perusahaan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait. Kapan suatu perusahaan dikatakan telah menerapkan prinsip tersebut? Ketika kegiatan-kegiatan yang dikelola menjadi suatu proses yang saling terkait serta berfungsi sebagai suatu sistem yang utuh, maka suatu hasil dapat menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Di mana pembuktiannya dapat membantu organisasi dalam menentukan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk mencapai atau mendapatkan hasil yang diinginkan secara sistematis. Bagaimana strategi penerapannya? Hasil yang dapat diprediksi dan konsumen akan tercapai lebih efektif dan efisien jika aktivitas-aktivitas dapat mengenai dan dikelola sebagai proses-proses yang saling berkaitan serta berfungsi sebagai suatu sistem yang utuh. Dengan diterapkannya sistem ini mempermudah organisasi dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan tanggung jawab. Prinsip manajemen mutu yang kelima adalah improvement, yaitu perbaikan atau peningkatan. Sebelumnya, prinsip ini dikenal dengan continual improvement, yaitu perbaikan berkelanjutan. Organisasi yang sukses akan selalu fokus terhadap perbaikan. Kapan suatu perusahaan dikatakan telah menerapkan prinsip tersebut? Agar prinsip perbaikan dikatakan mencapai kesuksesan, organisasi harus memiliki fokus perbaikan yang berkelanjutan. Di mana perusahaan tersebut telah menerapkan prinsip ini. Bentuk aplikasinya adalah dengan selalu melakukan perubahan melalui peningkatan berkelanjutan, baik internal dan eksternal, yang disesuaikan dengan iklim perubahan terkini. Sehingga perusahaan akan selalu siap menghadapi persaingan dengan kompetitor. Bagaimana?
Bagaimana perusahaan tersebut agar bisa menerapkan prinsip ini? Dalam manajemen mutu, tindakan perbaikan dapat dilakukan dengan efisiensi dan efektivitas organisasi. Juga membuat peningkatan produk, proses, dan sistem yang objektif untuk setiap individu dalam organisasi. Prinsip yang keenam yaitu evidence-based decision making atau pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Prinsip ini menggantikan prinsip sebelumnya yaitu prinsip pendekatan faktual untuk mengambil keputusan atau factual approach to decision making. Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap organisasi dalam mengambil keputusan harus berdasarkan dari analisis dan evaluasi dari data dan informasi. Hal ini dikarenakan kadangkala organisasi sering mengalami beberapa situasi kompleks dalam mengambil keputusan dan sering mengalami beberapa ketidakpastian. Bahkan untuk mengambil keputusan, organisasi sering melibatkan beberapa jenis dan sumber input serta interpretasi orang-orang yang kadangkala cenderung subjektif. Pengambilan keputusan berdasarkan analisis dan evaluasi dari data dan informasi memiliki kemungkinan yang besar untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kapan suatu organisasi dikatakan telah menerapkan prinsip ini? Yaitu ketika organisasi telah memahami hubungan sebab dan akibat serta mempelajari potensi konsekuensi yang tidak diinginkan. Maka organisasi tersebut telah dikatakan menerapkan prinsip yang keenam ini. Di mana pembuktiannya? Bentuk aplikasinya adalah setiap menetapkan kesimpulan dalam sebuah permasalahan yang ditetapkan berdasarkan analisis fakta dan data yang diperoleh selama melakukan analisa. Sehingga keputusan yang diambil akan menghasilkan keputusan yang produktif dan tepat sasaran. Bagaimana penerapannya? Bukti dapat dikumpulkan dengan melakukan observasi, pengukuran, tes, atau dengan melakukan metode lain yang sesuai. Organisasi juga harus memastikan bahwa informasi atau data yang diperoleh cukup akurat dan dapat diandalkan. Selain itu, organisasi juga harus menganalisis data menggunakan alat analisis dan evaluasi yang tepat. Ketujuh yaitu relationship management atau manajemen hubungan. Apa itu manajemen hubungan? Menurut Bill Kenton, manajemen hubungan adalah strategi di mana organisasi mempertahankan tingkat keterlibatan yang berkelanjutan dengan audiensnya. Manajemen ini dapat terjadi antara bisnis dan pelanggannya atau antara bisnis dan bisnis lain. Manajemen hubungan bertujuan untuk menciptakan kemitraan antara organisasi dan pelanggannya daripada melihat hubungan hanya sebagai transaksional. Adapun menurut Wikipedia, manajemen hubungan pelanggan adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. Hubungan pelanggan melingkupi semua aspek yang berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan saat ini, termasuk di dalamnya adalah pusat panggilan, tenaga penjualan, pemasaran, dukungan teknis, dan layanan lapangan. Prinsip ini menggantikan prinsip sebelumnya, yaitu prinsip menjalin hubungan dengan pemasok yang saling menguntungkan, atau mutually beneficial supplier relationship. Prinsip manajemen relasional menjelaskan bahwa untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan, organisasi harus mengelola hubungan dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Kapan suatu perusahaan dapat dikatakan telah menerapkan prinsip tersebut? Ketika organisasi mempertahankan kesuksesan dengan mengelola hubungannya dengan pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya adalah para pemasoknya, mitra kerja, karyawan, pemerintah, dan lain-lain. Di mana pembuktian perusahaan atau organisasi tersebut telah menerapkan prinsip ini. Pihak yang berkepentingan dapat berasal dari dalam organisasi atau luar organisasi, seperti para pegawai, pelanggan, pemasok, pemilik modal, serikat pekerja, pemerintah, masyarakat, dan lain-lain. Bagaimana strategi penerapannya? Dalam manajemen mutu, dijelaskan bahwa organisasi perlu menjaga hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan, karena pihak-pihak tersebut dapat mempengaruhi kinerja organisasi.
Prinsip manajemen relasional menekankan pentingnya organisasi untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Melakukan komunikasi secara jelas dan terbuka dengan para pemegang saham, mengidentifikasi dan memilih pemasok kunci, menetapkan hubungan dengan menyeimbangkan keuntungan jangka pendek dengan pertimbangan jangka panjang.